Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari grup 15. Di sini kami akan membahas topik heparin antikoagulan sistem kardiovaskular. Definisi dari heparin itu sendiri, sebelumnya heparin ini ditemukan oleh Michelin pada tahun 1916, di mana dia menemukan heparin ini dari hasil ekstra hepar, yaitu polisakarida sel Mars hepar, paru, dan mukosa intestinal. Heparin merupakan golongan antikoagulan yang kuat baik secara in vivo maupun in vitro. Artinya, heparin ini termasuk dalam golongan yang berfungsi untuk mencegah atau menghambat terjadinya pengumpulan darah baik secara in vivo atau pada makhluk hidup maupun secara in vitro atau di dalam tabung reaksi. Heparin ini juga merupakan campuran glikosaminoglikan anionik rantai lurus dengan berat molekul rata-rata. Heparin ini bersifat asam kuat. Mengapa? Karena di dalam heparin terdapat grup sulfat dan asam karboksilat. Apa sih fungsi atau kegunaan dari heparin? Yang pertama, heparin ini digunakan untuk efek yang cepat, seperti pada embolis paru-paru atau kondisi ketika terjadinya penyumbatan pada paru-paru akibat pengumpulan darah. Kemudian, trombosis vena dalam, yaitu kondisi ketika terjadinya pengumpulan darah pada vena bagian dalam, seperti yang terdapat di betis ataupun paha. Kemudian, infark miokard akut atau sering disebut dengan serangan jantung, yaitu kondisi ketika terjadinya pengumpulan darah sehingga menyebabkan penyumbatan pada jantung. Fungsi yang kedua yaitu pencegahan tromboli vena selama operasi. Jadi, heparin ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pengumpulan darah pada vena selama operasi. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mempertahankan sirkulasi ekstrakorporal selama operasi jantung terbuka. Artinya ini heparin ini berfungsi untuk memungkinkan oksigenasi dan pengumpahan darah selama proses operasi jantung terbuka. Kemudian fungsi yang keempat, heparin ini atau antikoagulan ini bisa digunakan untuk wanita yang sedang hamil. Nama paten dan generik obat heparin. Nama paten Hepalean, Heparin Leo, Hepalean Love, Heparin Log Plus, Heplock, Heplock Uberpe, Trombogeal, kemudian Trombopop, kemudian HICO. Kemudian nama patennya itu ada heparin sodium injection, kemudian ada Inviclot, kemudian ada Vaxel heparin sodium, kemudian ada 0,9% sodium chloride, dan heparin sodium log plus solution. Berikut ini adalah sediaan dari obat heparin. Yang pertama itu ada dalam bentuk cairan atau obat injeksi. Berikutnya ada sediaan obat heparin dalam bentuk setengah padat atau gel. Golongan dan klasifikasi. Heparin termasuk golongan antikoagulans. Antikoagulans ini bekerja mencegah darah membeku dengan mengulur waktu terjadinya pengumpalan. Kemudian juga termasuk golongan antiplatelets. Ini bekerja menjaga agar tidak terjadi pengumpulan sel-sel pembeku di pembuluh darah dan atrial. Dan juga termasuk golongan fibrinolytics atau thrombolytics. Ini bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen untuk membentuk plasmin yang akan memecah fibrin pada gumpalan darah. Berdasarkan struktur kimia dan berat molekulnya, heparin dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, unfractionated heparin atau yang disingkat UFH. Yang kedua, low molecular weight heparin atau LMWH. Unfractionated heparin atau UFH ini biasanya diberikan untuk pencegahan dan terapi trombosis vena dalam dan emboli paru, pencegahan dan terapi komplikasi tromboemboli akibat atrial fibrilasi, terapi koagulopati konsumtif akut dan kronik, serta pencegahan dan terapi embolit arteri perifer. Kemudian low molecular weight heparin ini juga digunakan untuk pencegahan trombosis vena dalam. Kemudian perbandingan UFA dan LMWH bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Karakter rute pemberian untuk UFA itu IV dan SC, sedangkan untuk LMWH hanya SC. Rata-rata mol berat untuk UFA 15.000, untuk LMWH 5.000. Aktivitas antifaktor XA atau antifaktor IIA untuk UFA 1/1, untuk LMWH 2-4/1. Diperlukan pemantauan AAPPT untuk UFA ya, untuk LMWH tidak.
inaktivasi X yang terikat trombosit, untuk UFA tidak, untuk LMWH ya. Kemudian ikatan protein untuk UFA kuat 4+, LMWH lemah. Kemudian ikatan sel endotel untuk UFA kuat 4+, untuk LMWH tidak. Kemudian yang terakhir waktu paru eliminasi untuk UFA 30-150 menit, sedangkan untuk LMWH 2-5 kali lebih lama. Heparin memiliki indikasi dan kontraindikasi. Saya akan membahas indikasi dari heparin terlebih dahulu. Heparin biasanya digunakan untuk angin yang tidak stabil, profilaksis pada bedah umum tromboprofilaksis, infrak miokard. Heparin juga dapat digunakan menjadi alternatif untuk pasien COVID-19, rawat inap akibat infeksi pernapasan, Kemkes RI 2020. Berguna untuk pencegahan dan pengobatan tromboemboli, baik pada arteri maupun pada vena. Heparin merupakan obat antitrombotik utama untuk pengobatan trombosis vena profunda dan embolisme paru. Heparin juga merupakan antikoagulan pilihan untuk mengobati perempuan hamil dengan katup jantung prostetik karena tidak melawan plasenta. Selanjutnya, kontraindikasi pada heparin. Heparin memiliki kontraindikasi pada 1. Pasien yang tidak memiliki penyakit hemofilia dan gangguan hemoragi lain, trombositopenia, tukar lambung, pendarahan cerebral yang baru terjadi, hipertensi berat, penyakit hati berat, termasuk varises esophagus, gagal ginjal. Hipersensitivitas terhadap heparin tidak boleh diberikan selama atau setelah operasi mata, otak, atau medula spinal. Dan penderita yang mengalami fungsi lumbal atau anestesi blok, premium alkohol, serta wanita hamil. Adapun efek samping dari heparin yang pertama adalah perdarahan. Ini merupakan efek samping yang utama, namun dapat dikendalikan dengan menghentikan pemberian heparin. Bila dibutuhkan, heparin ini dapat dinetralkan dengan suntikan protamin intravena, yaitu suatu peptida basah yang terikat dengan heparin yang bersifat asam. Yang kedua adalah nekrosis kulit atau reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, angioedema, dan juga anafilaksis. Yang ketiga adalah osteoporosis yang dapat terjadi setelah penggunaan jangka panjang. Kemudian ada hiperkalsemia atau kadar kalsium yang tinggi, trombositopenia atau kekurangan trombosit, dan yang terakhir adalah agranulositosis, yaitu kondisi saat sumsum tulang gagal membentuk granulosit yang merupakan salah satu jenis sel darah putih yang bertugas untuk melawan infeksi. Selanjutnya kita akan membahas farmakodinamik heparin. Jadi heparin ini diberikan untuk gangguan tromboembolik akut yang mencegah pembentukan trombus dan embolisme. Heparin ini bekerja secara tidak langsung dengan terikat pada antitrombin 3 yang menyebabkan antikoagulan yang cepat. Peningkatan heparin pada antitrombin 3 ini nantinya akan menyebabkan perubahan bentuk yang memudahkan antitrombin menyatu dengan menghambat trombin kecuali yang sudah terikat pada fibrin. Untuk pemberian jangka panjang dapat menyebabkan penurunan aktivitas antitrombin 3 sehingga meningkatkan risiko trombosis. Untuk mengurangi hal ini, biasanya dilakukan terapi dengan heparin dosis rendah. Obat ini juga efektif dipakai untuk penyakit disseminated intravascular coagulation atau DIC yang menyebabkan trombus multiple pada pembuluh darah kecil. Berikutnya untuk farmakokinetik heparin, dalam praktik kliniknya, pertimbangan farmakokinetik meliputi onset aksi obat, half-life obat, waktu the peak effect, dan durasi efek obat. Untuk aksinya sendiri, heparin ini mempotensiasi aksi antitrombin 3 sehingga menginaktivasi trombin serta faktor koagulasi dan menghambat konversi fibrinogen menjadi fibrin. Ini juga merangsang pelepasan lipoprotein lipase yang menghidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Untuk onset aksi obat heparin ini, jika dalam pemberian secara intravena maka onset aksinya segera. Jika dalam pemberian subkutan, maka onset aksinya ialah sekitar 20-30 menit. Untuk half-life obat heparin ini sekitar 1-6 jam waktu parunya. Waktu paru ini tergantung dari dosis yang digunakan. Misalnya suntikan intravena dosis 100 unit per kilogram berat badan, maka masa parunya kira-kira 1 jam. Jika dosisnya 400 unit per kilogram berat badan, maka masa parunya kira-kira 2,5 jam. Kemudian untuk farmakokinetik heparin ini juga mencakup studi tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Untuk absorpsinya, obat heparin ini diserap dari sirkulasi sistemik. Heparin ini tidak diabsorpsi secara oral karena itu diberikan secara subkutan dan intravena. Untuk distribusinya, obat heparin ini berikatan sangat kuat dengan protein plasma. Heparin tidak melalui plasenta dan tidak terdapat dalam air susu ibu.
Meskipun begitu, tetap ada indeks keamanan khusus untuk ibu hamil jika menggunakan obat ini. Untuk metabolismenya sendiri, obat heparin ini cepat ya di metabolisme, terutama di organ hati. Obat ini di metabolisme sebagian di hati menjadi uroheparin, sebagiannya lagi menjadi desulfated heparin. Untuk ekskresinya, obat heparin ini diekskresikan melalui urin sebagai metabolit. Tetapi jika dalam pemberian dosis besar, yaitu sekitar 50% obat ini tidak berubah. Masuk pada pembahasan berikutnya yaitu dosis heparin. Dosis obat ini diberikan tergantung cara pemberian obat, tergantung pada umur dan jenis penyakit pasien. Untuk pemberian secara intravena, kami mengambil contoh pada pasien dengan emboli arteri perifer, yaitu penyumbatan pada arteri perifer di mana darah dapat berupa gelembung udara atau darah yang menggumpal. Untuk anak dosis awalnya 50 unit per kilogram diikuti dengan infus 15-25 unit per kilogram per jam. Untuk dewasa dosisnya 75-80 unit per kilogram atau 5.000 unit. Jika pasien mengalami emboli paru berat, maka diberikan dosis yang lebih besar, yaitu 10.000 unit. Untuk lansia jika memang diperlukan, sebaiknya diberikan dosis yang lebih rendah. Selanjutnya untuk pemberian secara subkutan, kami mengambil contoh pada pasien dengan diagnosa medis tromboemboli vena, yaitu gumpalan darah yang terdapat dalam vena. Bisa di tungkai, pangkal paha, ataupun di lengan. Untuk anak, dosis tawarannya 250 unit per kilogram. Untuk dewasa, 15.000 sampai 20.000 unit setiap 12 jam. Atau 8.000 sampai 10.000 unit setiap 8 jam. Untuk lansia sama seperti intravena tadi, yaitu jika memang diperlukan sebaiknya diberikan dosis yang lebih rendah. Selanjutnya, cara pemberian. Adapun cara pemberian heparin diberikan secara parenteral, yaitu melalui intravena atau melalui subkutan. Lokasi pemberian heparin secara subkutan ini dapat disuntikan pada lengan, abdomen, ataupun tungkai atas. Selanjutnya, nursing consideration atau pertimbangan keperawatan. Pada bagian ini, kita harus mempertimbangkan dua hal, yaitu pertama asesmen atau penilaian. Pada bagian ini, kita harus melakukan pertimbangan keperawatan melalui penilaian riwayat. Misalnya, pernah mengalami operasi atau ada cedera baru-baru ini. Kemudian sensitivitas terhadap heparin, hiperlipidemia, atau kehamilan. Kita juga harus menilai pada fisiknya melalui perfusi perifer, tes buaya tinja, PTT atau tes pembukuan darah lainnya, jumlah trombosit, dan tes fungsi ginjal. Yang kedua yaitu intervensi. Pertama, sesuaikan dosis menurut hasil tes koagulasi yang dilakukan sesaat sebelum injeksi. Rentang terapi APTT 1,5 sampai 2,5 kali kontrol. Kemudian selalu periksa kompatibilitas dengan solusi intravena lainnya. Gunakan jarum suntik heparin untuk menghindari suntikan berulang. Selanjutnya, berikan suntikan subkutan dalam. Jangan memberikan heparin dengan injeksi intramuskular. Jangan memberikan suntikan intramuskular kepada pasien yang menjalani terapi heparin. Kemudian, aduk rata saat menambahkan heparin ke infus intravena. Jangan menambahkan heparin ke jalur infus obat lain dan sebaliknya. Jika ini harus dilakukan, pastikan kompatibilitas obat. Selanjutnya, berikan tindakan keamanan, misalnya pisau cukur elektrik, gigi sikat lembut, untuk mencegah terjadinya cedera akibat perdarahan. Dan yang terakhir, periksa tanda-tanda pendarahan atau memantau tes darah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks keamanan kehamilan dan peringatan khususnya. Dimulai dari indeks keamanan kehamilan, intravena atau parenteral. Parenteral itu artinya memberikan nutrisi, obat atau cairan melalui pembuluh darah atau sesar, termasuk ke dalam kategori C, yang artinya di mana adalah obat dalam kategori ini hanya boleh diberikan jika besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Kategori C ini memiliki kontraindikasi seperti pada wanita dengan abortus imminens. Abortus imminens ini adalah istilah yang merujuk pada bahaya keguguran. Kemudian ada juga anestesi epidural selama kelahiran. Anestesi epidural ini artinya adalah obat bius yang diberikan pada bagian tertentu sehingga membuat bagian yang diberikan bius terasa menjadi mati rasa atau tidak merasakan sakit apapun. Kemudian kita beralih ke peringatan khusus atau special precaution. Yang pertama, menghindari penggunaan dosis berlebih. Yang kedua, memberikan tekanan ke semua tempat suntikan setelah jarum ditarik. Yang ketiga, menyiapkan propamin sulfate atau penangkal heparin jika terjadi overdosis, di mana setiap miligramnya dapat menetralkan 100 unit heparin. Dan yang keempat adalah pengobatan overdosis. Berikan intravena sangat lambat selama 10 menit, tidak melebihi 50 mg, serta menetapkan dosis berdasarkan koagulasi darah.
Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 15, mengenai obat heparin yang bekerja dalam sistem kardiovaskular. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi ini menjadi bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua.